Shalom, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Ya, saya harapkan semuanya kita sehat, ya. Kita tetap tenang, kita fokus kepada Tuhan. Ini waktunya kita akan coba memikirkan kembali sebagian dari firman Tuhan yang perlu kita pikirkan dan kita renungkan. Yang di rumah juga atau dimanapun berada, kita coba fokuskan kepada firman menjadi dasar kita berpijak dalam menghadapi tantangan hidup ini. Puji Tuhan. Bapak Saudaraku, tema kita pagi ini adalah mengutamakan Tuhan. Ya, saya siapkan 2 tema secara berseri dan minggu depan temanya ya hidup tidak percuma. Jadi ini ada kaitan erat antara mengutamakan Tuhan dengan hidup tidak percuma. Saudaraku, nats yang kita pelajari yaitu dari Matius pasal 6 ayat 19 sampai 34. Memang tema ini ada kata erat dengan materi, dengan harta, kekayaan, dan kekhawatiran. Tapi tidak semua ayat saya bacakan, saudaraku. Kita akan fokus kepada hanya berapa ayat ya. Ya, saudaraku, kita akan lihat sejenak 3 ayat. Saya harapkan bisa dibaca, kelihatan dah ya. Saya tidak pernah bikin font yang sekecil ini. Biasa saya bikin 48 atau 54 supaya memudahkan yang sudah senior. Saudara, kita akan baca sama-sama 3 ayat. Fokus utama kita adalah ayat 33. Ya. Mari kita baca dari ayat 24, 25 lalu ayat 33. 2, 3. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi kita bacakan ayat 33 sama-sama. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan. Saudara, ketika kita membaca ayat tadi, kita diingatkan ayat 24, kita harus mengabdi. Ya, ada sebuah tantangan, 2 tawaran. Mengabdi kepada harta atau disebut mamon atau uang, atau mengabdi kepada Tuhan. Nah, saudaraku, lalu dalam ayat 25 dikatakan, saya berikan tanda merah, janganlah khawatir akan hidupmu. Ditegaskan lagi, janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Lalu dalam ayat 33, tetapi. Ada kata tetapi, sesuatu yang kontras yang dikatakan yang di atas. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, saudaraku, saya langsung aja bisa lebih cepat. Konteks perikop ini bicara tentang harta dan soal kekhawatiran. Kalau kita lihat ayat 24 sampai 34, sayang ya, di Lembaga Alkitab Indonesia, ayat 24 itu dipisahkan. Menjadi bagian dari perikop ayat 19 sampai 24. Sebenarnya ayat 24 itu punya hubungan dengan ayat 25. Paham ya? Mengapa teman-teman kalau belajar Alkitab, ya kita harus meneliti secara keseluruhan menurut konteksnya. Saudara, zaman dulu ya Alkitab kita sebelum disetting, disusun oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Setiap perikop tidak ada judulnya. Nyambung semua ayat. Tapi puji Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia sangat-sangat membantu kita untuk menolong kita memahami apa yang akan kita baca dalam Alkitab. Jadi ada judulnya,
Sangat menolong, misalnya dari ayat 25 sampai 34, hal kekhawatiran. Tetapi walaupun kita banyak dibantu, tapi saya ingin berharap Bapak Ibu Saudaraku kalau membaca Alkitab, jangan sepenggal-sepenggal, bisa kehilangan arah. Mengapa saya kalau baca Alkitab, walaupun fokus saya kepada hanya berapa ayat, saya lihat ayat di atasnya, ayat sesudahnya, atau secara keseluruhan. Sehingga terus terang menyiapkan khotbah itu banyak mungkin berpikir, Pak Henok kan sudah doktor bidang teologi, sudah S3, sekian puluh tahun melayani. Enggak gampang. Ya enggak gampang. Saya harus menyiapkan jauh hari. Apalagi sekarang ada tuntutan. Ya dari saya pribadi ingin menjelaskan apa menjadi rencana, tema untuk khotbah minggu depan. Saudaraku, jadi ada komentar sedikit dan harus persiapan betul-betul kalimatnya. Jadi saudaraku, jadi kalau saya melihat ada hamba Tuhan atau pendeta untuk khotbah besok masih tenang-tenang, saya nggak bisa. Saya gelisah. Nanti malam baru saya bisa tenang. Kalau belum selesai melayani, belum tenang. Walaupun sudah saya siapkan dengan begitu berat. Karena apa? Saya harus meneliti betul-betul walaupun penyampaiannya sederhana. Ya karena memang harusnya begitu. Ada pendeta senang kalau jemaatnya harus mikir. Ya kok bisa begini? Sebenarnya khotbah itu adalah ilmu komunikasi bagaimana supaya pendengar itu bisa menangkap pesannya. Tapi kadang-kadang ada pendeta saking pintarnya membuat jemaatnya harus mikir apa yang diomongin. Ya saudara, nah kita lihat di sini. Konteks perikop di sini adalah soal kekhawatiran. Saya tulis dalam kurung dari ayat 24 sampai 34. Kenapa demikian? Saya ambil dari ayat 24. Kalau kita melihat dalam ayat 25, coba lihat ayat 25. Karena itu, dalam terjemah lain, sebab itu. Therefore, sebab itu. Jadi Matius 6 ayat 25 diawali dia ungkapan dalam terjemahan kita karena itu atau sebab itu. Kalau sampai ada pernyataan sebab itu, karena itu berarti ada yang dibicarakan sebelumnya. Artinya ungkapan karena itu aku berkata kepadamu. Ini akibat dari konsep yang mengawali dari ungkapan ini, yaitu ayat 24. Nah, saudaraku, jadi ini sesuatu yang menarik yang coba kita pikirkan. Iya ya, kita diingatkan, jangan kamu khawatir. Ayat 24, kalau kamu mau menjadikan Tuhan itu sebagai Tuhan atas hidupmu. Kamu jangan khawatir kalau kamu tahu bahwa kalau kamu betul-betul mempertuhankan Tuhan dalam hidupmu. Ya kalau pikiranmu cuma harta, duit, ya wajar kamu akan khawatir terus. Ribut dengan minyak goreng terus kan. Maka saya bilang ke ibu-ibu, saya kemarin di media sosial saya nulis, ibu-ibu mogok nggak usah beli minyak goreng. Bahkan saya punya video bagaimana membuat telur dadar. Ya tanpa minyak goreng. Sekalian ya untuk ibu-ibu, ya dibuat bumbunya dulu, lombok, bawang segala macam. Lalu siapkan daun yang tidak pecah, lalu terus digelar telur pelan-pelan. Setelah mulai matang, diangkat, taruh daun lagi yang diangkat tadi dibalik. Jadi telur dadar enak tanpa minyak goreng. Ya saudara, di Korea Selatan sempat saya bertanya, ini sedikit selingan dulu untuk supaya tidak tegang. Puji Tuhan 8 tahun secara hampir berturut-turut selama 3 minggu di Korea Selatan. Saya berkunjung sejak tahun 2008. Saya berkunjung, saya merasa heran, saya bertanya kepada pendeta yang memberikan akomodasi, konsumsi selama kami belajar di sana. Saya lihat sajian yang disajikan kepada kami itu, mayoritasnya itu tidak ada gorengan. Ya,
Misalnya yang makanan saya yang paling suka, makanan Korea adalah samgyetang. Ayam 1 ekor. Dulu saya yoyo. Oh, mau nasi? Ya, iya. Saya nggak tahu itu 1 ekor ayam itu di dalamnya sudah ada nasi. Dan nasi Korea itu nasinya hampir kayak ketan. Ya, lalu ada ginsengnya. Wah, itu makanan sehat. Di Semarang ada. Ya, nanti cari ya. Ajak saya tapi. Samgyetang. Lalu ada yang lain rata-rata model begitu kayak sabu-sabu. Makanan khas Jepang begitu. Jadi tidak ada gorengan, tidak ada minyak. Nah lalu taunya apa? Setelah berkali-kali lalu dari Korea datang pernah khotbah di sini. Saya ingin sajikan makanan khas Semarang. Yaitu lumpia. Saya beli lumpia goreng. Dia lihat, wah I don't like. Saya tidak suka. Kenapa? Ini makanan terkenal di Semarang. Untung saya beli yang basah. Dia makan yang basah. Oh dia bilang delicious, enak. Yang goreng nggak mau. Karena bagi kami minyak goreng itu membahayakan. Itu sedikit saja ya. Nah, tapi ibu-ibu demo terus ya minyak goreng ya. Ya saudaraku. Jadi kita belajar hari ini saudaraku. Memang kekhawatiran itu bisa mengganggu kita kalau kita menghamba. Atau menjadikan harta atau uang itu Tuhan kita. Tapi kalau kita menjadikan Tuhan itu Tuhan atau master. Boleh saya pakai bahasa lain. Master kita. Kita nggak perlu bingung. Nah saudara, lalu ungkapan dalam ayat 33 tadi. Ini seringkali di awal-awal masih gereja kecil di depan. Tempat parkiran itu gereja muasal, gereja ini. Ya. Itu seringkali saya ungkapkan Matius 6:33 itu la mimi. La itu 6, mimi itu 33. 6:33. Apal itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Perhatikan kata carilah. Carilah ini bentuk waktu kala kini. Bentuk kala kini, bentuk waktu sekarang. Dalam bahasa Inggrisnya bentuk present. Kata lah, perhatikan lah itu perintah, imperatif, dorongan. Jadi kita diminta untuk betul-betul mencari karena kala kini waktu sekarang terus menerus dan itu perintah. Nah ketika kita mencari terus menerus itu bisa kita lakukan, bisa kita laksanakan kalau perintah dalam ayat 25 dapat kita lakukan. Jangan khawatir. Nah kata jangan khawatir ditulis dalam bentuk waktu present imperatif. Kala kini juga dan perintah. Artinya apa? Kita diingatkan terus jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Hari ini kita diingatkan apapun masalahnya, jangan khawatir. Saya punya pergumulan dalam 2 hari ini tentang kesehatan istri saya. Tadi malam tentang ibu saya sampai saya antar ke rumah sakit. Ya ada kesan mau muncul itu tapi saya belajar untuk mengantisipasi. Karena firman Tuhan mengajar jangan khawatir. Walaupun ada alasan untuk khawatir. Ya, ketika perasaan itu muncul, saya diingatkan, jangan khawatir. Sehingga di tim pengembalaan, saya langsung nulis, tolong dukung doa. Ya, semua teman di tim gembala meresponi, siap, siap, siap. Itu wujud keyakinan saya. Dengan saya ditopang dalam doa, saya bisa mengatasi perasaan kegelisahan menghadapi pergumulan kesehatan. Jadi saudaraku, sekali lagi. Jadi kita bisa mencari terus menerus. Kalau kita mampu untuk hidup tidak khawatir. Jadi jalanilah dulu perintah, jangan khawatir. Jadi dengan kata lain, harus menjadi gaya hidup kita.
Jadi terus menerus menjadi gaya hidup kita untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sekaligus untuk tidak boleh khawatir walaupun ada alasan untuk khawatir. Jadi poinnya, tekanannya dalam ayat ini adalah utamakan Tuhan. Dalam hidup saudara hanya bisa dilakukan pada orang-orang yang sudah mengalahkan perasaan khawatir. Jadi kalau saudara belum bisa mengalahkan perasaan kekhawatiran, maka saya tidak kaget. Saya tidak heran kenapa orang ini sulit diajak untuk mengutamakan Tuhan. Karena yang ada dalam pikirannya adalah kekhawatiran tentang hidup. Tadi sebelum awal ada bisikan saya, Om, ada yang sedang bergumul masalahnya. Masalah keluarga. Nah, kalau memang ada masalah, kenapa tidak mau datang kepada Tuhan? Hari Rabu ada doa malam. Ayo doa sama-sama. Karena perasaan khawatir itu enggak mungkin dibicarakan, digelisahkan terus. Diselesaikan di bawah kaki Tuhan. Itu orang utamakan Tuhan. Ya, siapa yang enggak ada masalah? Termasuk saya sedang berkhotbah hari ini pun menghadapi pergumulan. Iya. Jadi kita sengaja saya pakai baju merah. Menandakan walaupun sebenarnya tidak boleh pakai merah. Ini lagi prapaskah. Tapi untuk menandakan saya tetap semangat. Iya, saudaraku yang saya kasih. Kita belajar ya. Kita belajar. Jadi poin utama dari firman Tuhan pagi ini adalah apa? Utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan. Letakkan Tuhan yang utama dalam hidup saudara. Dan itu hanya bisa kita lakukan. Kalau kita sudah mengalahkan perasaan kekhawatiran kita. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kata mencari, ini sesuatu kata yang menarik. Kata mencari itu adalah usaha yang dilakukan karena bentuk present tense. Carilah. Berarti kalau orang mencari itu dalam konteks present tense kala kini berarti terus menerus. Seperti orang mencari harta karun begitu. Terus menerus usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Orang yang terus menerus mencari itu merujuk kepada pemahaman orang yang sungguh-sungguh melakukannya. Sampai dia mendapatkan, dia tidak akan menyerah. Jadi orang yang mencari itu dia akan terus berjuang. Itu yang Tuhan mau. Nah, otomatis ketika kita berusaha mencari belum mendapatkan. Perasaan khawatir muncul. Ya. Kita sudah agak pelong semalam saat di Telogorejo. Tidak seramai waktu saya sakit. Sudah melihat rupanya COVID sudah mereda. Tapi di Amerika ada isu. Ya, virus lagi. Barusan tadi pagi teman dari Amerika kirim pesan di Rusia ketemu lagi dengan ada kelelawar. Ada isu lagi tentang virus. Ditemukan. Yang di Amerika namanya Delta Cron, perpaduan virus Delta dengan Omicron. Ya ada saja. Nah muncul, lagi sedang mencari, aduh virus lagi, muncul kekhawatiran. Saudaraku yang saya kasih. Jadi ketika kita bicara tentang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, ada kesungguhan hati untuk terus menerus kita mencari sampai kita mendapatkannya. Artinya apa? Artinya Bapak, Ibu, Saudara dan saya harus menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup saudara. Artinya mengejar perkara-perkara yang bersifat rohani lebih daripada perkara-perkara yang ada di dunia ini. Kita tahu bekerja itu merupakan tanggung jawab, mandat budaya. Kita harus bekerja. Tapi bekerja itu bukan tujuan utama kita. Itu bagian untuk tanggung jawab kita, bukan utama. Tapi ada orang menempatkan itu yang terutama. Sehingga Tuhan itu dikesampingkan. Yang penting ada uang. Orang Tionghoa bilang, you chien.
Ada uang. Carilah dahulu kerajaan Allah, itu artinya berbicara tentang gaya hidup kita. Yang bersedia untuk memprioritaskan Tuhan Yesus sebagai Raja. Artinya menjadi nomor satu dalam hidup kita. Jadi ketika carilah dahulu kerajaan, bicara kerajaan, ini bukan bicara pemerintahan di dunia. Kerajaan Allah, kapan saya akan khotbahkan secara berseri apa itu kerajaan Allah. Karena sering kali kita dengar. Contoh Yohanes Pembaptis, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Nah, saudara, kita diminta untuk apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya kita bersedia untuk memprioritaskan, menomorsatukan, menempatkan Yesus itu sebagai Raja yang kita utamakan, yang kita nomorsatukan dalam hidup ini. Lalu yang kedua, carilah dahulu kebenarannya. Apa itu kebenarannya? Artinya, ya berbicara tentang karakter Kristus yang kita hidupin setiap hari. Kalau kita bicara tentang, kita ibadah paling tidak dengar khotbah, otak kiri kita gunakan berpikir. Tapi setelah itu otak kanan kita libatkan. Saudaraku, kalau saudara yang ambil S1 ya, ketika di wisuda, ya ada namanya bahasa Inggris tassel atau jumbai. Nah, waktu dosen, petugas waktu prosesi wisuda, yang bagian kiri ini dipindahkan ke kanan. Artinya apa? Selama 3,5 atau 4 tahun kamu menggunakan otak untuk belajar. Sampai pada penelitian, sampai diuji. Ini waktunya kamu menunjukkan kreativitasmu, ya, inovasimu, imajinasimu, kerjakan. Mengapa ini saya rindukan? Kita tidak hanya sekedar tahu tentang firman. Jadi kebenarannya itu adalah apa? Setelah kita mengenal Yesus, bagaimana kita menghidupi gaya hidup Yesus, karakternya dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika kita dilukai, ketika kita disakiti, bersediakah kita mengampuni atau kita dendam? Karakter Kristus adalah belajar mengampuni. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi seperti yang kita hadapi sekarang ini, hidup sangat-sangat berat memang. Tidak seberat masa-masa lalu, karena kita menghadapi penyakit yang tidak jelas, yang tidak bisa kita lihat. Ya, walaupun sudah ada titik terang, kita sudah tahu ada obat-obat antivirus yang namanya saya kenal, namanya Avigan. Ada berapa antivirus untuk yang kena serangan COVID. Ya. Nah, dalam menghadapi kondisi sekarang ini, ajaran Yesus itu sangat relevan untuk kita pelajari. Jadi apa yang kitab suci ajarkan ini selalu cocok untuk kita yang hidup masa kini. Padahal itu sudah masa lalu. Nah, ini harus kita syukuri. Jadi ajaran Tuhan itu selalu tepat. Dalam situasi apapun. Tetapi jujur, dalam kondisi yang kita hadapi sekarang ini, ya saudaraku, ada banyak orang-orang Kristen yang mengaku dirinya sudah Kristen ke gereja, menjadi egois, mementingkan diri sendiri. Dan tidak sedikit orang Kristen yang mengakunya percaya Yesus memberikan nilai mutlak kepada uang dan harta. Ya. Ini kan lagi heboh tentang trading segala macam. Banyak yang ketipu. Jadi kita banyak memberikan nilai mutlak itu kepada uang dan harta daripada Tuhan. Maka tolong ya, saya dari hati saya paling dalam, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara mengubah cara pandang.
Bukan kita memberikan nilai mutlak kepada uang dan harta, tetapi kepada Tuhan. Oh, kalau begitu jadi pendeta semua? Ya enggak lah. Kita tetap kerja. Saudara, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang percaya pada Yesus, kita harus mengambil decision, keputusan yang benar tentang bagaimana kita bersikap terhadap kebutuhan material. Bagaimana kita bersikap dalam mengelola pekerjaan kita. Bagaimana kita bersikap tentang uang. Jika tidak, ada banyak ancaman terhadap kesetiaan kita kepada Tuhan akan terjadi. Ada banyak ancaman. Kalau yang kita pikirkan uang dan masalah duit, harta, pekerjaan. Kita pasti tidak mungkin bisa setia kepada Tuhan. Mengapa sore nanti mengikut Yesus itu keputusanku. Saya bicara tentang Petrus yang begitu hebat. Hancur dia karena fokusnya pada dirinya. Sampai dia berbohong dari kebohongan demi kebohongan. Nanti sore saya sampaikan itu. Saudaraku yang saya kasih, ada 3 hal yang saya ingin berikan. Tapi sebenarnya hanya 2. Yang ketiga itu adalah implementasinya. Pertama, Allah adalah Tuhan kita. Saya baca ulang ayat 24. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Jadi Tuhan ingin pilih salah satu. Jangan ada 2 bos dalam hidup kita. Ya, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi tidak boleh ada 2 bos dalam hidup ini. Tuhan ingin pilih salah satu. Tuhan atau harta. Kalau dua-dua pasti salah satu akan tidak senang, membenci. Nah saudaraku, jadi ayat 24 ini yang kita baca ini menyebutkan tentang apa? Tentang ketergantungan kita kepada uang atau harta. Sehingga menyebabkan kita khawatir. Jadi kalau mamon atau harta atau uang menjadi pandangan kita, fokus kita, tidak heran kita menjadi khawatir. Kalau kita mencari-cari dan bergantung hanya kepada uang atau harta, maka kita akan selalu merasa khawatir. Padahal seharusnya orang-orang Kristen, saudara dan saya, bergantung dan berharap kepada Tuhan. Kita melayani Tuhan. Mengapa dikatakan di sini di bagian akhir, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan pada Mammon. Mengabdi itu menghamba, artinya melayani. Kita tidak mungkin bisa melayani Tuhan, lalu melayani harta dan uang. Ya jujur aja dalam dunia rohani pun, dalam kehidupan gereja pun, juga banyak dikotorin oleh hal-hal yang gak benar. Maka saya tetap menjaga gereja ini untuk tidak sampai menyalahgunakan. Ada gereja bicara duit terus. Ya, tapi itu disalahgunakan. Kita nggak mau. Saudaraku, lalu dalam ayat 33 tadi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ayat 33 ini, saudaraku, Tuhan mau mengingatkan. Kalau kita mau menghamba kepada Tuhan, mau menjadikan Tuhan itu master, tuan kita atau mister kita diingatkan bahwa Bapa di sorga adalah Bapa yang maha kuasa. Bapa di sorga adalah bos kita. Tempat kita bergantung, Dia adalah maha kuasa dan memelihara hidup saudara dan saya, sehingga kita seharusnya bisa tenang dalam menghadapi masa depan kita.
Entah itu soal makanan, entah itu soal minyak goreng, entah soal minum, soal pekerjaan, soal studi. Kalau saudara tempatkan Bapa di sorga sebagai bos saudara, di mana saudara bergantung kepada Dia. Saudara memiliki ketergantungan, keterikatan dengan Dia sebagai bos. Saudara akan bisa tenang apapun yang terjadi. Kita akan percaya Dia memelihara kita. Providensia. Providensia Dei. Maaf agak kepleset. Providensia Dei. Pemeliharaan Tuhan itu berlaku bagi kita. Kalau kita mau menempatkan Tuhan itu sebagai bos kita. Kalau kita lihat ayat 32. Ayat 32 dikatakan, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ini membuat kita tenang, Bapa bos kita tahu apa yang kita butuhkan. Pada waktu yang tepat Dia akan berikan. Kenapa harus khawatir? Karena itu kita diminta utamakan Tuhan. Jadikan Tuhan itu majikan kita, bos kita. Sehingga kita bergantung kepada Dia. Ini membuat kita tenang. Mengapa saudaraku? Kesedihan itu bisa melenyapkan suasana masa depan kita. Ya, kekhawatiran maksud saya. Ya, kekhawatiran. Bisa melenyapkan suasana hati kita. Harusnya tanpa khawatir kita akan sukacita. Saudaraku, saya senang sekali dengan ayat 32. Bapakmu yang di sorga tahu. Ingat, Bapakmu yang di sorga, jangan berpikir Dia di jauh sana. Memang Dia di sorga, Allah transenden, tapi Dia ada di tengah saudara, imanen. Jadi Allah bukan hanya transenden saja yang jauh di sana, di sorga. Tapi Allah hadir, Roh Kudus menyertai saudara. Dia tahu. Saya selalu ingat pengalaman ketika saya belum menikah, saya dengan istri, dengan kakak, dengan calonnya. Ada bapak ibu kami berenam, karena kebetulan calon kakak ipar dari Banjarmasin, dia sedang mengambil doktor di Hobart, di Tasmania. Datang ke Semarang, kita ajak ke atas, melihat kota Semarang dari atas. Tiba-tiba sementara kami lagi menikmati Semarang dari kota atas, dari atas bukit. Kami mendengar di sebuah gubuk ada orang yang menyanyi, lalu berdoa. Dan kami dengar seorang bapak, artinya suami atau ayah dari anak-anaknya. Kenapa saya bisa berkata ayah dari anak-anak? Karena bapak ini berdoa, Tuhan kami tidak tahu apa harus kami lakukan untuk membeli seragam anak-anak kami. Kami tidak tahu dari mana kami mencari uang untuk membayar SPP anak kami. Sambil menangis bapaknya, istrinya mengaminkan, Tuhan tolong kami. Lalu kami berenam mendengar itu. Bapak teman kami ini, kita jadi sinterklas, kita kumpulkan uang. Tunggu di depan pintu, selesai amin, kami ketok pintu. Siapa? Bapak, kami ini pembimbing saya di gereja dulu, sudah almarhum. Kami, siapa? Kami. Terus buka pintu, Pak ini berkat untuk seragam anak-anak, ini berkat untuk bayar SPP. Bapak dari mana? Enggak perlu Pak. Yang jelas Tuhan dengar doa Bapak. Kami pergi. Kami senang banget. Jadi burung gagak memberkati. Itu salah satu cara. Ada banyak cara-cara yang lain Tuhan memberkati kita. Karena itu aku, jangan gelisah, jangan khawatir. Bapak itu tahu apa yang kau butuhkan. Wow, kalau saudara tahu ini, beri waktu banyak berdoa dengan Tuhan. Daripada apa, di WA mengeluh tentang nasib. Di media sosial
kok nasibku kayak begini. Enggak usah. Percuma curhat di media sosial, malah jadi bahan ledean. Curhatlah di bawah kaki Tuhan, berdoa. Mujizat masih ada. Amin. Percaya bahwa mujizat masih ada. Tuhan tidak pernah kehabisan akal menolong kita. Iya. Wah, kalau bercerita tentang ini, kadang-kadang saya nggak suka. Pengalaman pribadi. Saya orang desa. Sebut desa saya, Bapak Ibu Saudara nggak tahu. Saya dari NTB. NTB mungkin tahu karena lagi rame Mandalika. Ya, tapi di sana lagi di Sumbawa. Sumbawa mungkin tahu. Ada Sumbawa besar. Tapi di desa kecil namanya Empang. Tapi saya orang desa. Saya tidak punya bayangan kalau bisa jadi pendeta. Saya tidak punya bayangan kalau bisa punya titel. Saya tidak punya bayangan kalau saya bisa pergi ke Eropa. Saya tidak punya bayangan kalau setiap tahun berapa negara saya kunjungi. Duit dari mana? Maaf, enggak ada. Tuhan sediakan dan tidak minta-minta. Pak Henok berangkat, berangkat. Maaf, wah, kalau begitu tak jadi pendeta ya. Siap menderita enggak? 9 tahun saya harus bergumul antara panggilan. Terus melayani atau tidak. Bukan berarti kalau diberkati harus menderita dulu. Ya enggak juga. Tapi yang saya ingin bagikan. Ada banyak cara Tuhan untuk mengangkat saudara. Karena itu jangan saudara minder. Jangan saudara memperkecilkan Tuhan. Memperbesarkan masalah saudara. Karena Bapa tahu apa yang kau perlukan. Karena itu kesimpulannya apa? Jadikan Tuhan itu bos. Tuan atas hidup kita. Sehingga kita terus bergantung, Bapa. Aku sudah tidak bisa melakukan segala hal. Hanya Engkau yang saya percaya. Ingat khotbah yang lalu saya sampaikan tentang Elia. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk Elia. Puji Tuhan. Jadi saudara, kita melihat saat kita khawatir. Dengarkan ini. Saat kita khawatir, sebenarnya kita punya konsep tentang Bapa yang kurang. Saat kita khawatir, sebenarnya kita punya konsep Bapa Tuhan yang tidak mampu. Ya jujur aja. Jadi kalau saudara khawatir terus, saudara berarti tidak percaya bahwa Tuhan itu mampu. Saudara tidak percaya bahwa Tuhan itu sanggup mencukupi. Sehingga energi saudara difokuskan kepada hal-hal dunia yang tidak stabil. Yaitu uang, pekerjaan, status dan sebagainya. Sehingga kita tidak bisa mengontrol masa depan kita. Di Hong Kong sekarang ini, akibat COVID, banyak orang-orang yang aneh. Di MRT, sampai saya dikirim foto oleh ini Ibu Naomi, dengar juga karena ikut kebaktian di sini. Ibu Naomi kirim foto, ibu-ibu bergantungan karena MRT-nya sepi, bergantung. Laki-laki Pak, kepala di bawah di atas, stres-stres semua. Karena susahnya minta ampun akibat COVID. Itu contoh-contoh. Dunia tidak bisa menjawab kebutuhan kita. Saudaraku, jadi kalau kita khawatir, sebenarnya kita punya konsep Tuhan tidak mampu menolong kita. Dan ini membuat energi kita difokuskan hanya kepada hal-hal yang bersifat fana. Sehingga kita melihat masa depan kita habis. Enggak ada masa depan. Nah saudaraku, kalau kita melihat kata khawatir, nanti dihitung di rumah aja ya. Dari ayat 25 sampai 34, ada 6 kali. Ada 6 kali diungkapkan kata khawatir. Sorry saya tidak tulis ya, 6 kali. Kata Yunani yang digunakan dari kata merimnao. Ya,
merimnao. Kata merimnao itu membagi pikiran. Saudara bayangkan, membagi pikiran. Bayangkan kalau pikiran kita terbagi. Ya, mau ke sana, pikiran pertama mau ke sana, yang satu mau ke sana. Bayangkan. Keputusan apa yang kita ambil. Pikiran kita dibikin bercabang. Satu sisi mau ke sana, kok baik. Tapi ada jeleknya, ke sana jauh lebih baik. Tapi ada kelemahannya juga. Kalau pikiran kita terbagi, kita tidak bisa bertindak. Kita tidak bisa mengambil keputusan. Sehingga tidak heran orang yang khawatir ujungnya stres. Kenapa? Dari hasil survei, apa yang kita khawatirkan itu 80% nggak pernah terjadi. Ini jujur. Jadi untuk apa kita khawatir mendatangkan penyakit malah? Saudara dengarkan, jadi kata kekhawatiran membagi pikiran. Jadi dengarkan, kekhawatiran itu sangat ahli. Kekhawatiran sangat ahli untuk membelokkan pikiran saudara dan saya dalam menjalani kehidupan. Dia sangat ahli. Kalau saudara biarkan perasaan khawatir, enggak heran hidup kita berbelok. Yang kita pikirkan adalah masalah terus. Ketika kita khawatir, kita bisa melupakan apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Iya. Karena kemarin kita belajar ya, jadikan Allah itu Tuhan, Mister atau Master dalam kehidupan kita. Yang kedua, tahu membuat prioritas yang benar. Prioritas itu penempatan yang kita utamakan. Ya, kita tahu yang benar. Jujur aja, saya yakin kita semua punya prioritas. Tapi apakah prioritas kita itu benar? Kembali pada ayat tadi. Kalimat perintah dalam perikop kita baca tadi ayat 25. Jangan khawatir, imperatif. Jangan khawatir. Kalau khawatir akan susah melakukan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ayat 33. Lalu ayat 33, daripada khawatir, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi ketika perasaan khawatir muncul, Tuhan mau prioritaskan yang benar. Cari dululah Allah dan kebenarannya. Artinya apa? Utamakanlah Tuhan dalam hidup saudara. Saudara, kita akui dengan jujur, filosofi kita, cara pandang hidup kita akan mengatur hidup kita. Filosofi itu bisa dari nenek moyang kita, latar belakang budaya kita. Kita banyak diatur. Bang, saya mau tanya. Atau kalau Bang Frey nggak bisa jawab, yang lainnya. Tapi kalau Batak asli harus tahu. Kalau orang Batak tinggalkan Sumatera, ada 3 yang harus dia tonjolkan. Bahasa Bataknya apa itu? Berarti bukan orang Batak asli. Iya, orang Batak. Kau belum jadi orang, tidak akan kembali. Itu intinya. Ada 3 bahasa Bataknya. Ada yang orang dari Sumatera bisa? Sore nanti banyak yang Sumatera. Ya. Nggak ada sini bisa bantu jawab. Ada 3 filosofinya. Nah, filosofi itu motivasi kita. Atau prajurit di atas. Ada Sumatera bisa bantu? Ada angkat tangan? Enggak ada ya. Saya lupa, kenapa saya tanya. Saya pernah catat. Karena ini kok diingatkan. Nah, filosofi kita akan mengatur hidup kita. Jadi cara pandang kita itu akan mengatur hidup kita. Banyak orang Kristen, dengarkan ini. Banyak anak-anak Tuhan tidak berubah hidupnya. Kenapa tidak berubah? Karena filosofi hidupnya sama seperti dia sebelum menjadi Kristen atau anak Tuhan. Jadi kalau kita menjadi anak Tuhan, harus cara pandang kita berubah.
2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dalam Kristus memungkinkan kita hidup baru. Jadi cara pandang kita akan mengatur hidup kita. Kalau kita punya prinsip Tuhan saya utamakan, maka cara pandang tersebut akan menolong kita. Situasi apapun, aku akan tempatkan Tuhan yang utama. Saudaraku, yang harus diprioritaskan adalah apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini kata erat dengan carilah dahulu harta surgawi, bukan harta duniawi. Harta surgawi itu nilainya kekal. Duniawi itu fana sementara. Saudara kejar duit, meskipun banyak duit, tidak bisa menikmati nanti. Hanya sebatas dunia. Karena itu kita harus mengutamakan yang kekal dan menomorduakan yang sementara. Bukan berarti kita tidak butuh uang. Oh, saya butuh uang. Ya, tapi bukan uang itu yang utama. Jika harta duniawi yang saudara prioritaskan, maka hati saudara pun akan tertambat kepada dunia ini. Jadi kalau pikiran saudara adalah duniawi, harta duniawi, maka hatimu ada di situ. Dalam ayat 21. Harta harus ditempatkan sebagai hamba, sebagai alat. Jika tidak, maka harta itu akan melonjak menjadi bos. Dan kita dikudeta, diperbudak, menjadi budak oleh harta. Maka jangan kaget. Saya berkali-kali ketemu dengan orang Hong Kong. You enggak usah bicara Yesus. Enggak punya duit, enggak usah ngomong. Ya, harus ada uang. Mio Chien, pupi, Jianghua katanya. Enggak punya duit, jangan ngomong. Ngomonglah kalau kau punya duit. Jadi uang itu yang utama. Begitu banyak. Uang itu mengkudeta kita. Yang kita pikirin adalah dapat uang, harta, bukan Tuhan. Nah, yang terakhir sebagai implikasinya. Jadi gaya hidup seperti apakah yang Tuhan mau? Jadikan Allah itu sebagai Tuhan kita. Kita harus tahu apa harus kita prioritaskan yang benar dalam hidup kita. Implikasinya apa? Gaya hidup seperti apakah? Soal waktu. Soal waktu. Apa yang saudara habiskan setiap hari? Apakah ada waktu yang saudara berikan untuk Tuhan? Kalau tidak ada, maka prioritas saudara tidak ada hubungannya dengan Tuhan sama sekali. Saat saudara bekerja, belajar, membesarkan anak, adakah saudara pikirkan semuanya itu untuk memuliakan Tuhan? Saat saudara sakit, adakah saudara mengucap syukur kepada Tuhan? Saat saudara menghadapi masalah-masalah, lebih banyak ngomelnya atau bersyukur? Jadi kalau kita utamakan Tuhan, kita tidak banyak ngomel. Kita duduk di bawah kaki Tuhan. Yang kedua, soal filsafat hidup. Apa tujuan hidup saudara? Kepada yang muda, saat engkau kuliah, saat engkau bekerja, untuk apa saudara kuliah? Untuk apa saudara bekerja? Apakah untuk sukses? Ingat, sukses bukan tujuan. Ya, itu hanya perjalanan. Saat saudara berkeluarga, untuk apa? Apakah untuk merasa bahagia dan penuh hidup saudara? Apa yang kita cari akan terlihat apakah kita menempatkan Tuhan itu terlebih dahulu di hidup kita. Cara pandang filsafat hidup kita menentukan siapa kita dalam menempatkan Tuhan.
soal uang. Saat saudara mendapatkan gaji pertama saudara, apa langsung dihabiskan? Ataukah adakah Tuhan di sana? Ulangan 14:23 menjelaskan bagaimana sikap kita terhadap persembahan. Adakah rasa takut, hormat kita kepada Tuhan? Bicara soal media sosial, medsos. Apa yang kita baca? Apa yang kita lihat? Apa yang kita dengar? Adakah firman Tuhan? Saya jujur, saya setiap hari banyak menggunakan media sosial. Tapi untuk belajar. Ya. Atau kebanyakan dipenuhi dengan sosial media, entertainment dan sebagainya. Adakah kerinduan untuk mencari kebenarannya? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Adakah kerinduan untuk mencari karakter Allah yang tertera di dalam firman Tuhan? Matius 7:21 mengajar kepada kita, menekankan kepada kita, hidup kita penuh dengan ketaatan dan penyerahan diri kita kepada Tuhan Yesus yang berkuasa dalam hidup dan masa depan kita. Ya kan nanti ada berkata, aku tidak kenal kamu, kata Tuhan dalam Matius pasal 7 ini. Karena itu mari kita belajar taat kepada kehendaknya. Saudaraku, kita harus menjadi anak-anak Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang Kristen yang buahnya kelihatan. Bukan sekedar kita ada di gereja. Bukan hanya Kristen KTP. KTP-nya memang mengatakan kita Kristen. Ya, bukan hanya mengaku sebagai anak Tuhan. Tetapi yang Tuhan minta karakter dan sikap kita mencerminkan karakter Tuhan sama sekali. Saya masih ingat ada 3 tahun saya membimbing ya Akademi Kepolisian Akpol yang Kristen setiap Jumat. Ya memang bicara waktu itu masih suasana militer. Lagi persekutuan itu para senior gebuk anak buahnya. Lagi persekutuan karena anak buahnya ngantuk. Saya bilang, saya bisiki tapi tolonglah bikin suasana seperti di gereja begitu loh, jangan main pukul-pukul. Tapi ini aturannya begitu Pak. Ya nanti di luar sana kalau bersekutu janganlah. Karakter Kristus dinampakkan. Jadi berubah. Ya kalau nyanyi memang menyenangkan. Tertib salah ditempeleng. Ya mbok ya. Jadi saya kaget juga pertama syok juga. Karena saya kenal baik dengan yang tingkat terakhir waktu itu. Diubah caranya. Supaya berikan kekuatan secara spirit. Ya, saya betul merasakan memang. Suasana militer begitu kuat waktu itu. Mobil saya sedang lewat, mereka sedang olahraga. Saya datang lebih awal, tahu mobil saya. Mereka berhenti, ketika saya lewat saya dihormati. Sampai di aula, mereka berjejer, hormat. Tas saya diangkat, dipegang. Saya berjalan. Mereka tuntun saya langsung. Tetapi bagaimana karakter Kristus? Kita memang tidak sempurna. Dan kita bisa jatuh bangun. Tapi kita punya keinginan. Punya kerinduan untuk taat. Punya kerinduan untuk bertumbuh dalam Tuhan. Bukan mencari apa yang kita mau. Bukan melakukan yang membahagiakan kita. Bagaimana Tuhan itu disenangkan. Saudaraku, Tuhan memberikan janji kepada kita, Matius 6:33. Bahwa semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Ini bukan janji soal keberhasilan. Ini bukan janji soal kesuksesan. Bukan soal kekayaan, tetapi soal makanan, soal minuman, soal masa depan. Tuhan berikan pada saudara. Tidak ada istilah madesu, masa depan suram. Tapi yang ada MDC, masa depan cerah. Saudaraku, Tuhan mampu dan mau memelihara saudara dan saya yang bergantung kepada Tuhan
dan yang memprioritaskan, yang mengutamakan dirinya di atas segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati.